Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayi Irfan Nur Hakim. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, angkatan 2. Saya di sini akan melakukan PPL pada siklus kedua ini di SMA Islam Cikuya Bumpulang, kelas 10 dengan submateri Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mulai pembelajaran, langkah dulu di bawah kolom bangkunya, takutnya banyak sampah. Coba kalian lihat-lihat dulu ya. Baik, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh KM kita. Salis, silakan. Sikap sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, memberi salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dalam kutip Pancasila. Baik, silakan berdiri. Untuk Repan, silakan pimpin. Pancasila. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Jiwa nasional kita sebagai anak sekolah semakin menjunjung tinggi, semakin kompak, semakin menjaga kedaulatan NKRI negara. Bapak mau melihat dulu siapa yang tidak masuk. Siapa saja? Ahmad, terus Ahmad kemana? Injil? Oh, terus Latif sakit. Sakit juga diberikan kesehatan dan bisa bergabung kembali kepada kita semua untuk pembelajaran menggunakan mata uang 100.000 rupiah. Ini anggap ini uang pecahan 100.000. Ini uang nilainya ini besar gak? Besar. Untuk kehidupan kita sehari-hari ini posisinya bagus kan? Bagus. Kalau bahasa Sundanya beras. Tapi kalau diremas ke Bapak ini remas, terus dibuka lagi, ini masih apa? Masih berapa? 100.000. Terus ke Bapak dijatuhkan ke bawah, diinjak-injak, dibawa lagi ke Bapak, kemudian ditampilkan lagi, ini jadi berapa? 100.000. Kenapa uang ini biarpun ke Bapak diremes, diinjak-injak, tetapi sangat berharga untuk kalian? Kenapa? Karena uang mempunyai nilai. Uang 100.000 ini sangat bernilai sekali untuk kehidupan, terutama kamu baik di sekolah maupun di luar sekolah atau di keluarga di rumah. Uang ini biarpun dari Bapak tadi digesek-gesek, diinjak-injak, tetap kamu akan mengambil uang ini. Betul nggak? Betul. Berarti kembali lagi ke diri kita sebagai, jika kamu ingin dihargai, jika kamu ingin dihargai, dihormati oleh orang lain, ingin disegani dan sebagainya, kamu harus mempunyai nilai. Sama seperti uang ini. Nilainya gimana Pak? Salah satunya kita kedepankan dulu nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan. Gimana caranya? Dengan mengikuti pembelajaran khusus kita di sini di sekolah. Makanya dari itu mudah-mudahan kita semua di sekolah ini, terutama kamu, jangan pernah membanding-bandingkan teman kamu, jangan pernah mengucilkan, jangan pernah membuli baik kakak kamu atau adik-adik. Baik,
supaya lebih semangat, kita melakukan yel-yel dulu ya. Yel-yel PPKN. Biar semangat. PPKN Satu bisa, untuk bisa, pasti bisa. PPKN Satu bisa, untuk bisa, pasti bisa. Pelajaran PPKN itu bisa berbisa, bisa ya, cek bahasa Sunda nama. Baik, kita ke materi yang akan dibahas. Kemarin Bapak pernah membahas tentang kedaulatan negara kesatuan Republik sekarang masuk ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini menurut kamu yang pikirkan tentang foto gambar tersebut. Silakan siapa yang mau. Oh ya, silakan berdiri. Izin menjawab, Pak. Siap. Itu adalah gambar Republik Indonesia yang berbentuk pulau-pulau. Pas berkenan. Ada yang mau lagi? Sabang sampai Merauke, terkecuali ini Timur diri ini tidak termasuk negara kita karena sudah terpisah pada zaman presiden kita yaitu B.J. Habibie. Sekarang PowerPoint tentang ketentuan Undang-Undang Negara Republik tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Submateri kita yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan warga negara penduduk Indonesia. Baik, lanjut. Di sini kita pada pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Salis, Izin menjawab, Pak. silakan. Tertuang pada pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Bagus, berarti kamu masih konsen. Ya. Karena wilayah negara merupakan daerah atau lingkungan yang menunjukkan. Jadi kalau kita duduk di suatu negara, kemudian negara tersebut mempunyai wilayah tempat tinggal kita. Kalau nggak ada wilayah, kita tinggal di mana? Ada ambang-ambangan di Jamban, nggak mungkin kan? Pasti harus ada wilayah. Kemudian garis pantainya itu 80.000 km, kemudian letak 6 derajat LU, lintang apa itu? Lintang utara, lintang selatan, Katulistiwa, terletak pada iklim tropis dengan 2 musim, terletak pada pertemuan 2 jalur pegunungan yakni Mediterania dan Sirkus Pasifik. Ini negara kita gambaran dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan, termasuk pula dalam ruang lingkup wilayah daratan ini tidak saja permukaan tanah daratan tetapi juga tanah di bawah daratan tersebut. Sebagai ruang lingkup wilayah negara kita pada daratan termasuk tanah di dalamnya. Berarti di dalam tanahnya ini termasuk pada wilayah negara kita. Kalau kita menggali kubur, ini negara lain, tidak. Selama ada di wilayah kita, kita menggali ke tanah ke bawah, ini termasuk pada wilayah negara kita, negara Indonesia. Kemudian pada wilayah perairan atau disebut juga perairan teritorial adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Ini terdapat pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. Jo pasal 1 ayat 4 satu makalahnya Hasim Jalal menyebutkan yang termasuk ke dalam laut yang merupakan kewilayahan dan yang berada di bawah kedaulatan Indonesia. A. Perairan kedalaman. Kemudian B. Perairan kepulauan atau Nusantara. Yang C. Laut teritorial atau wilayah perairan Nusantara. Silakan sambil dicatat. Kemudian kembali juga pernah di share ke Bapak ya, dari aplikasi PowerPoint-nya bisa dibaca lagi di rumah dan sebagainya. Kemudian, nah di sini batas wilayah negara Indonesia.
Perjanjian antara Indonesia dengan Australia tentang penetapan garis-garis batas antara Indonesia dengan Papua Nugini. Kan kita dengan Papua Nugini itu berbatasan langsung ya. Secara alami bisa dibatasi gunung atau sungai atau pepohonan atau lain sebagainya. 73 dan lahir belum? Belum. Apa juga belum. Tapi alhamdulillah ada bukti. Kita batas zona ekonomi eksklusif. Kemudian yang B, batas laut teritorial. Kemudian yang C, batas zona bersebelahan. Kemudian yang D, batas landas teritorial. Wilayahnya 12 mil laut, kedalaman penuh negara pantai. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah ini lebih jauh ya. Berarti ini diukurnya laut teritorial itu wilayahnya diukurnya di sini. Dari pantai lagi surut, tidak lagi pasang. Apalagi kita dekat dengan laut, pasti tahu lah bagaimana pantai lagi pasang dan bagaimana pantai lagi surut. Kemudian zona ekonomi eksklusif atau ZEE itu 200 mil, 350 dengan landasan benua hak eksklusif ekonomi negara pantai. Hak ZEE ini adalah kekuasaan wilayah negara kita Indonesia. Penentuan batas wilayah jika berhadapan batas negara lain. Negara A, negara B. Berarti ini sini batasan-batasannya. Di batas laut teritorial. Kemudian di sini ada batas laut teritorial yang sebelah barat dan sebagainya. Ini contoh ini Indonesia. Ini negara lain atau Indonesia dan Australia batasnya juga seperti ini ya, bisa sok mau ke angkasa itu lebih bersama kalau di atas lebih dari batasnya. Di sini ada wilayah batas Indonesia pada wilayah udara. Satu, teori udara bebas, di antaranya kebebasan tanpa batas, kebebasan udara dengan hak khusus negara, kemudian kebebasan udara dengan penetapan wilayah bagi negara kolom atau melaksanakan haknya. Kemudian yang kedua, teori kedaulatan negara. Negara kolom kedaulatan atas ruang udara dibatasi pada ketinggian tertentu. Kedaulatan dibatasi oleh hak lintas damai pesawat negara asing. Kemudian negara kolom berdaulat penuh tanpa batas ke atas. Ini menurut Konvensi Chicago 1940. Aceh dan Pulau Nicobar di India. Beda dengan negara tadi berbatasan dengan Papua. Terus dengan negara-negara lain, ini langsung berbatasannya dengan alam. Kalau ini dari India berbatasan, tetapi dia asli orang negara lain, tapi pindah ke Indonesia lewat jalur naturalisasi, bisa menjadi warga negara asalkan disahkan menurut tugas LKPD ini. Silahkan kalian identifikasi video yang Bapak akan tampilkan, masukkan ke LKPD-nya ini. Ya, dari nanti bisa disimak? Bisa dituangkan pada kertas LKPD-nya? Bisa. Ya, silakan kerja kelompok, gabung kelompoknya mana? Silakan identifikasi oleh kalian. Kalau sudah nanti bisa dipresentasikan ke kelas. Tapi
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami selaku perwakilan dari kelompok Jenderal Sudirman akan memaparkan hasil identifikasi kelompok kami mengenai permasalahan-permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain yang berkaitan dengan perbatasan. Nah, Di sini kami akan melanjutkan identifikasi permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain yang berkaitan dengan masalah perbatasan. Di sini kami mengambil permasalahan kasus Pulau Minta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kerjakan kuisis. Sesudah ini kita akan langsung ke kuisisnya. Dalam pasal tersebut, pengertian wilayah negara atau wilayah kesatuan negara Republik Indonesia NKRI adalah Bapak ini terdiri dari apakah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu? Negara? Oh iya, silakan Revani. Izin menjawab, Pak. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia meliputi wilayah kepulauan. Sekarang apakah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini? Ya, silakan Kiran. Izin menjawab, Pak. Ya. Bagaimana cara negara kita ini bekerja? Ya, Pak. Ya, Salis, silakan. Izin menjawab, Pak. Ya. Nah, jadi wilayah Indonesia dapat bekerja dikarenakan setiap wilayahnya ada provinsi dan di setiap provinsi ada gubernur untuk memimpin provinsinya yang bertanggung Jadi PPKN saya bisa, Bodo bisa, pasti bisa. PPKN saya bisa, Bodo bisa, pasti bisa. Ya, berarti materi yang Bapak sampaikan setidaknya kalian paham ya. Awal di rumah silahkan baca lagi materi-materi yang tadi Bapak berikan. Terus kemudian kamu juga sudah menyelesaikan isian kuisis yang barusan. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan kalian juga paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk menutup doa, kita persilakan kembali kepada KM kita Salis untuk memimpin doa penutup pembelajaran kali ini. Silakan. sikap. Alhamdulillah pelajaran kali ini sudah selesai. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, memberi salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.